lu nuduh gue jalan sama cewek begituan, lu sama aja nuduh gue jalan sama pembantu. Saya bilang derajat cewek begituan sama pembantu itu lebih bagus pembantu. Cewek begituan kerjanya jual tubuh, kalau pembantu itu kerja pakai tenaga, aku bilang kayak gitu. Halo, apa kabar pemirsa Genpi.co? Balik lagi bersama saya Alki Almakia di Ruang Cerita, ruang milik kita semua, ruang untuk siapapun yang mau berbagi dan bercerita. Rasanya udah lama banget saya nggak menyapa pemirsa Genpi.co, tapi kembali kita hadir untuk memberikan kisah-kisah dan cerita-cerita menarik dan inspiratif. Nah, pemirsa Genpi.co, kalau ada yang bilang bahwa dikecewakan, dihianati, dihancurkan perasaannya itu adalah bukan akhir dari kehidupan. Setuju banget saya, karena apa? Karena narasumber saya yang hadir hari ini adalah bukti bahwa ketika dia habis dikecewain, habis dihianatin, habis dihancurkan perasaannya, justru dia kembali membalas rasa sakit hatinya dengan kesuksesan yang luar biasa. Selamat datang, Kak Halo, Dewi. Mbak. Makasih udah undang saya di sini. Mungkin sebagian pemirsa Genpi.co udah pernah melihat kontennya Kak Dewin, bagaimana dia seorang perempuan tangguh nih Mbak, Amin. berhasil terpuruk dari rasa kecewa, terus tampil menjadi seorang perempuan yang sukses. Nah, sebelum mencapai kesuksesan, kita mau tahu dulu nih, waktu itu terpuruknya karena apa sih Mbak? Jujur, mungkin beberapa tahun lalu ya, mungkin 7 tahun lalu itu, aduh kalau ceritain itu sih sampai sekarang sih sebenarnya masih ini ya. 7 tahun lalu ya? Gimana Mbak ceritanya? Dulu usaha saya itu lagi jaya-jayanya, jujur. Lalu, aduh sorry, hari ini kok agak mellow ya. Biasanya nggak pernah mellow kayak gini. Saat orang tuh kalau ketemu saya mau bawaannya pengen nangis loh, nggak tahu kenapa. Ya gimana Kak? Biasanya nggak mellow kayak gini, ini nggak tahu perasaan hari ini lagi agak kurang ini. Ya, mendukung kali ya cuacanya. Gimana 7 tahun lalu? Jadi 7 tahun lalu itu usaha saya lagi jaya-jayanya. Memang saya dulu kan online baju ya. Bajunya itu kita di rumah, tapi omsetnya menurut saya luar biasa. Saya bisa jual sampai ribuan pieces sehari. Karyawan pun semuanya juga memang walaupun di rumah udah lumayan banyak. Karyawannya ada 13 untuk online aja gitu kan. Lalu ada tragedi itu. Apa itu? Suami mempunyai will. Lalu saya berpikir punya uang segimana banyak pun nggak ada gunanya kalau kita nggak bahagia. Kayak gitu. Suami punya wanita lain. Ketahuannya gimana Mbak? Jujur kalau saya itu kan orangnya nggak kepo. Dan saya juga memang agak cuek karena kan saya memang terbiasa kerja kan. Lalu banyak hal lah, dari suami hari Minggu mau keluar kota gitu kan, maksudnya ada urusan kerjaan, lalu di mobilnya itu ada kalung gitu, kayak gitu. Sebentar, tapi suami apakah ikut membantu bisnisnya Mbak Dewin waktu itu? Oh, kita berbeda. Suami punya bisnis sendiri, saya juga punya bisnis sendiri. Dan selama itu tidak pernah ada kecurigaan gitu ya? Nggak ada. Jadi karena saya juga sibuk dengan online saya dan memang lagi rame, jadi memang saya juga saat itu kerja misal di rumah dari jam 6 saya bangun, onlinean itu udah berat banyak gitu loh, sampai ratusan chatting gitu kan. Jadi saya juga memang harus handle sendiri sampai malam. Saat suami pulang ya memang saya juga kan di rumah kerjanya kayak gitu. Jadi saya juga nggak gitu notice suami kayak gimana dan memang kehidupan rumah tangga kita baik-baik aja. Nah, itu gitu dia. Loh. Itu yang saya heran, itu yang benar-benar saya heran sampai sekarang. Komunikasi kita bagus, rumah tangga saya baik-baik aja, saya nggak pernah ribut, harmonis, tapi bisa terjadi hal demikian gitu. Dan dia memperlakukan Mbak juga baik gitu ya? Sangat-sangat baik, suami itu sangat-sangat baik. Itu malah yang bikin lebih sakit nggak sih? Iya, jujur mungkin kalau kita punya rumah tangga yang banyak konflik, sering ribut, mungkin nggak akan sesakit itu. Salah satu punya yang lain mungkin ya.
itu oh ya udah karena memang rumah tangga kita lagi hancur-hancuran mungkin. Oke. Tapi ini rumah tangga saya itu lagi baik-baik aja dari semenjak pacaran sampai saya married 3 tahun itu ya emang nggak ada apa-apa. Rumah tangga itu bener-bener baik-baik aja, nggak pernah ada konflik. Segala macam sesuatu hal itu diomongin dengan baik-baik gitu loh. Bener-bener harmonis emang. Nah, waktu itu setelah tahu kondisinya gimana tuh? Berantem hebat atau kayak gimana? Setelah tahu suami itu ngelak. Pertamanya sih ada kalung, nemu kalung, lalu saya juga suami kadang kan kalau lagi nyetir yang manggilnya kan yang tolong nih balas ini dulu zaman BBM ya. Balas ini BBM-nya dia. Cuman karena suruh balasin BBM, saya jadi iseng lihat recent update kan kalau dulu kan. Ini kok ada cewek kok statusnya alay banget sih begini tiap detik, tiap saat gitu loh. Dia harus bikin status yang sorry konotasinya cewek nggak bener gitu loh. Oke. Status-statusnya yang bikin kita Mancing banget gitu ya. kok ceweknya begini sih, Oke. kok statusnya kok nggak banget gitu loh. Kayak hal-hal terkecil apapun, mohon maaf, kayak kentut gitu. Aduh gua kentut melulu nih, gitu-gitu itu aja harus dibikin update status oke. gitu Agak loh. alay juga gitu ya masa Heeh. itu ya. Lalu saya Oke. nanya ke suami, ini cewek siapa sih? Kok Oke. cewek beginian ada di kontak lu gitu Heeh. kan? Oh itu marketing dia bilang karena kan Oke. suami ada Iya. ini bisnis properti. Dia Oke. bilang ini marketing gitu loh. Terus habis gitu sempat saya pernah cek juga teleponnya ada cewek lagi dalam kamar lagi di foto gitu kan. Terus habis gitu saya lihat di kontaknya mungkin kalau dia dia kan sering fotoin gitu loh. Terus ntar dikirim ke cewek itu. Ini saya tanya, ini jujur lu siapa? Ini kok ada cewek di dalam kamar di handphone lu gitu kan. Oh iya ini marketing dia bilang. Kok marketing kok begini tingkahnya? Dari situ curiga. Curiga tanya, tapi dia nggak mau nggak mau ngaku gitu loh. Sampai saat itu saya lagi ribut-ribut besar, habis gitu tiba-tiba saya ketahuan hamil dan ini hamilnya itu suatu mukjizat buat saya sih. Tahu-tahu udah 5 bulan hamilnya. Oh, sama ini nggak tahu udah 5 bulan. Sekarang kan saya juga udah ke dokter, kata dokter ya memang kena mah saat itu karena saya juga kan menstruasi. Iya. Mungkin karena saya menyusui, terus saya juga menstruasi, jadi nggak ketahuan itu hamil walaupun perutnya udah buncit gitu loh. Sampai udah 5 bulan, tahu-tahu saya cek ke dokter udah langsung ketahuan perempuan kan, jadi anak saya sepasang. Ya udah saya bilang gue lagi happy saat ini, gue lagi hamil dan anaknya juga anak pertama kan laki-laki, anak kedua perempuan ya. Menurut saya sih itu membahagiakan buat saya kan. Bahagia banget. Lu mau gimana pun, mau jungkir balik terserah deh gitu kan. Maksudnya gue nggak mau stres. Akhirnya dari situ saya udah nggak mau mikirin tuh, saya enjoy dengan kehamilan saya dan kerjaan saya. Lalu setelah itu lahiran sekitar 1 bulan. Ada inilah saya iseng main ke rumah teman gitu kan. Saya bilang gue curiga deh sama cewek ini gitu kan. Coba lihat, wah dek ini masih ini namanya gitu. Kenal ya temennya. Ini mah cewek gak bener katanya gitu. Gue 1000% ini gue tahu ini siapa. Tapi kata laki gue ini marketing. Dek ini bukan marketing katanya. Ini 1000% gue tahu ini cewek gak bener gitu. Wah langsung meledak saya langsung saat itu udah deh. Kayaknya dunia runtuh saat itu gitu kan. Walaupun belum minta klarifikasi suami. Iya, soalnya kan teman saya itu ngasih tahu data yang benar-benar akurat. Iya. Dan beda sama yang pengakuan suami Kayak gitu, udah kayak dunia runtuh, udah kayaknya gua nggak percaya pas datang. Gue nggak percaya lu gitu kan, sampai saya benar-benar ngamuk-ngamuknya. Ya maksudnya kurang apa gue selama ini gitu loh kan. Sebagai istri gue nggak macem-macem. Gue juga nggak pernah namanya genit-genit sama cowok. Walaupun memang godaannya juga cukup berat gitu loh kan, cukup berat ya, cowok. Cantik ini gitu ya. Cowok. Siapa yang nyangka udah punya anak gitu misalnya. Iya, maksudnya saya itu bukan tipikal orang yang genit gitu kan. Terus abis gitu saya juga sangat-sangat berbakti sama suami gitu kan, anak saya urusin. Terus saya juga ada kerja gitu kan. Menurut saya itu berat banget. Reaksi suami setelah Mbak Dewin tahu gimana waktu itu? Oh yang kata suami, lu nuduh gue jalan sama cewek begituan, lu sama aja nuduh gue jalan sama pembantu. Saya bilang derajat cewek begituan sama pembantu itu lebih bagus pembantu. Cewek begituan kerjanya jual tubuh, kalau pembantu itu kerja pakai tenaga. Aku bilang kayak gitu, tetap ganang aku.
bukti yang paling kuat waktu itu apa sehingga akhirnya pecah gitu semua? Saya nemuin cewek itu, kalau saya kan karena suami gue sama sekali nggak mau Nggak ngakuin, ngaku. akhirnya saya nyari info berbagai macam cara, akhirnya saya ketemu sama cewek itu, ternyata cewek itu lagi hamil besar saat itu. Hamil anak suami Mbak Dewi. Dan saya tanya sama cewek itu, ini anak siapa gitu kan, karena mungkin cewek itu segala macam dicukupin sama suami. Sorry, ini baru kali ini saya bocorin di sini ya. Makanya sampai melo-melo kayak gini. Apa, keluarin aja Mbak, itu pasti sangat menyakitkan dan perlu untuk dirilis gitu ya perasaannya gitu. Gimana Mbak? Karena cewek itu mungkin cewek, konotasinya cewek nggak bener. Dia juga tahu, saya tahu segala macam tentang dia kan. Dia bilang, apa Mbak, katanya, kan saya tanya, ini anak siapa? Ini anak suami saya apa bukan gitu kan. Dia bilang, Mbak, namanya saya cewek beginian, berarti ya ini anaknya si Bram, katanya. Si Bram itu siapa? Iya, anak berame-rame lah, dia bilang gitu. Sumpah demi Allah ya, saya muslim. Itu saya nggak bohong, dia ngomong kayak begitu. Cuman jadi kan bahkan dia belum ngaku gitu ya kalau itu anaknya suami, nggak tapi mengakui. malah jawabnya begitu. Uh-uh. Terus akhirnya Mbak Dewin, kira-kira menurut Mbak Dewin waktu itu dia tahu nggak kalau suaminya Mbak Dewin itu punya istri gitu? 1000% pasti tahu. Oke. Karena kan mungkin cewek begitu, sampai saya ngomong, usaha aku lagi bagus, usaha kamu lagi bagus. Aku pengen punya rumah tangga yang harmonis, yang seperti semula gitu loh. Cewek itu butuh uang. Kamu punya uang berapapun, silakan kamu kasih buat dia. Kita mulai lagi dari nol. Oh, sampai sempat mau berusaha mempertahankan ya? Sempat berapa kali mau berusaha mempertahankan gitu loh. Karena kan saya akui dan yakini juga kan, semua orang kan pasti ada hilaf. Oke. Termasuk saya pun mungkin ada salah gitu loh. Saya sempat kayak begitu. Kemudian? Tapi mungkin karena dari suami juga ngomong kayak gini, saya itu harus bertanggung jawab, dia bilang. Aku gak mau sampai kapanpun, katanya, lu itu istri gue yang terakhir, katanya gitu. Gue gak bakalan, katanya, walaupun nanti terjadi sesuatu sama kita, gue itu gak bakal married lagi, katanya gitu. Lu tetap istri gue yang terakhir, lu yang terbaik, katanya gitu. Dapat kayak gitu sih. Lu liatin, katanya, walaupun nanti misal ya. Jadi maksudnya kalimat itu adalah waktu itu dia bersedia pisah gitu, atau ya, gimana waktu itu? Entah, tapi dia itu nggak pernah mau cerai dari saya, nggak pernah mau. Oke, sorry, statusnya sekarang tapi sudah. Sekarang sudah, karena saya yang waktu itu mengurus. sampai akhirnya memutuskan resmi bercerai. Gimana tuh Mbak? Karena waktu itu suami juga lagi butuh modal buat usaha ya. Lalu saya waktu itu juga lagi merintis bakso semok nih yang ini. Saya juga nggak mau keseret-seret dalam usahanya dia, kan yang belum tentu usahanya dia juga ini kan jalan. Waktu itu kan usahanya lagi baru-baru. Dia lagi butuh modal, lalu harus ada tanda tangan saya. Kan sementara kan saat itu kita udah proses mau cerai kan. Dia ada bikin surat perjanjian yang menyatakan harta yang dimiliki saat ini sampai yang akan datang. Kalau misal suami nggak mampu untuk bayar pinjaman tersebut, nanti saya ikut menanggung lah, intinya kayak begitu. Lalu saya nggak setuju. Iya, pinter nih kayak Mbak gitu. Dewi. Saya nggak setuju, akhirnya ya udah. Karena itu sangat beresiko kan, kalau sampai setuju loh. Karena kan saya juga prosesnya kan udah ini kan, udah mau cerai gitu loh. Saya nggak mau ada sangkut paut lah kayak gitu. Ya intinya dia bilang, ya karena lu begini, lu bikin pilot gue, katanya gitu kan. Ya udah, dia bilang, kalau memang lu nggak mau sangkut pautin lagi, ya udah kita ini aja, kita urus cerai aja, dia bilang. Akhirnya sampai pada titik dua-duanya sepakat pisah gitu ya. Kayak gitu. Karena dia anggap Mbak Dewin udah nggak mau tanggung jawab urusan dia gitu ya. Tapi itu menurutku adalah langkah yang sangat bagus dan cerdas sih ya kan. Kebayang kalau misalnya menyetujui aja, sementara usahanya belum tentu berhasil. Di sisi lain dia pernah mengecewakan. Saya yakin maksudnya rasa kecewa itu nggak bakal bisa sembuh sepenuhnya kan waktu itu. Setelah bercerai, usahanya Mbak Dewin jalan terus, makin maju atau gimana? Sempat
saat itu 5 tahun. Justru hal terberat buat saya itu karena mungkin saya terlalu larut. Oke. Sampai saya kan berapa kali berpikir, uang buat saya saat itu uang saya lumayan agak banyak ya gitu kan. Saya mau beli perhiasan tiap hari gitu kan, mau shopping tiap hari juga ya, memang lagi saat itu lagi banyak gitu kan. Kayaknya kok ada suatu kekosongan, kayaknya gue nggak bahagia gitu loh. Oke. Tiap malam jadinya tiap malam itu nggak ngurusin anak, jadinya sibuk buat diri sendiri, perawatan ke salon, sibuk shopping, Oke. beli diamond pun bisa hampir tiap hari beli diamond. Oke. Sampai Itu koleksi diamond pasca saya bercerai banyak. itu ya? Belum cerai itu. Oke, itu belum Tapi cerai. kan Oke. prosesnya kan Proses. karena anak saya juga masih kecil kan. Oke. Yang satu masih empat tahunan, yang satu kan berarti masih 3 tahunan, yang satunya masih kecil, masih Jadi berapa kayak bulan gitu kan. shopping terus me time itu kayak peralihan dari rasa Sakit stres, hati, sakit hati gitu. Oke. karena berpikir, aduh, gue udah begini gitu kan. Kayaknya suami pun sering ngomong, bangga punya istri seperti saya gitu kan, sangat bangga lah gitu. Sama semua orang pun dia selalu ngomong kayak gitu. Ini istri gue, dia bisa bisnis mulai kecil begini itu karena dia loh, bukan karena gue gitu loh. Dia tuh orang hebat, selalu ngomong kayak gitu, tapi nggak nyangka gitu, nggak nyangka banget. Nggak nyangka Kayak banget malah dialah yang mengkhianati gitu ya. Oke. Sampai akhirnya setelah bercerai, apakah perasaannya makin terpuruk atau di situ malah pelan-pelan berhasil? Terpuruk lama sih. Oke. Sampai Itu 5 gimana, Pak, tahun. prosesnya? Jujur ini lama banget sih, harusnya saya salah kan. Sampai 5 tahun berlarut-larut, lalu saya mau, karena kan saat itu juga online kan makin ngedrop kan ya. Usaha onlinenya saya juga memang nggak fokus di baju akhirnya, karena sibuk kayak arisan gitu kan, udah mulai mengenal dunia luar kan. Bergaul, bersosialisasi gitu ya. Lalu saat itu masa sulit saya itu, saya harus bayar sewa ruko kayak gitu kan. Aduh, ini sementara online udah mulai agak sepi. Oke. Aduh, saya mau ekspansi apa nih gitu kan. Uang saya lama-lama kalau begini kan bisa Berkurang. bisa berkurang terus. Lalu saat itu saya terus-terusan berdoa terus kan sama Tuhan. Saya bilang gini, gimana gitu loh, kalau terus-terusan kayak gini, saya itu kan tulang punggung keluarga saya juga gitu kan. Ada keluarga yang hidup dari saya gitu kan, kayak gitu. Lalu saat itu di 2018 usaha online saya itu meledak. Kebetulan saya itu lagi produksi baju, baju gamis yang bordiran. Bordiran itu kan prosesnya cukup lama, bisa 1 bulanan karena kan prosesnya di luar kota. Nah, saya kan kompetitor saya itu kan orang Tanah Abang. Jadi yang bikin baju bordiran itu cuma saya. Nah, otomatis kan orang Tanah Abang nggak ada yang bikin, nggak bisa ngejar. Karena kan saat itu mau lebaran juga kan. Otomatis toko saya itu rame banget. Saya tuh sempat ada utang 1 M kan saat itu. Bingung kan, aduh, utang gue banyak banget nih kan, gimana caranya gitu loh. Mungkin kalau menurut orang lain usaha 1 M itu kan kecil gitu, kalau menurut saya itu besar. Karena saya selama usaha itu saya nggak pernah ada kasbon, nggak pernah ada pinjam kan gitu loh. Cashflow-nya jalan terus lancar gitu karena ya. beli segala macam juga cash kan. Saat itu ada utang 1 M, menurut saya gede banget. Jadi saya doa terus. Itu stok baju di toko saya itu di 3 lantai ruko itu penuh dengan stok baju. Saya bilang ini kalau kejual ini kira-kira berapa M nih gitu kan. Saya doa terus, saat itu entah apa ya gitu loh, maksudnya saya juga nggak ngerti. Saya ada mimpi pocong gitu kan. Di toko saya itu ada datang 7 pocong. 7 pocong itu lari ngampirin Tokonya, Mbak di toko Dewi. saya, di stok-stok baju gitu loh. Terus habis itu saya tidur, mimpi lagi, bangun lagi sampai 4 kali. Itu pocong terus-terusan di situ gitu loh. Ya habis itu saya kan udah 4 kali tidur, bangun, begitu lagi mimpi pocong lagi. Lalu habis itu saya langsung Google primbon mimpi pocong gitu kan. Ternyata di situ ada keterangan, percaya nggak percaya ya, akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Gitu. Lalu saya pikir malah ada yang mau jahatin gitu ya, ternyata lalu justru mau saya cerita sama
karyawan saya di toko, saya bilang, aduh, kayak mudah-mudahan ya Benar toko gitu kita ya. rame gitu kan. Soalnya ini saya mimpi ketemu pocong gitu loh, katanya bakal dapat rezeki berlimpah. Nah, dari saat itu saya cerita ke karyawan, seminggu kemudian toko saya rame banget. Wow. Rame banget sampai karyawan saya kalau lagi packingin, kan itu kan memang untuk orang yang jualan lagi kan, kalau sekali beli kan bisa ribuan potong Iya. kan satu toko gitu kan. Jadi kalau ngebal di karung itu kan tinggi-tinggi gitu. Bu, lagi bikin pocong nih Bu. Sampai sekarang sampai Sampai ini sekarang itu malah kayak jadi istilah Bu lagi bikin lucu pocong nih ya. Bu gitu. Oke. Suka malah jadi ledekan buat Ledekan. kita kalau lagi rame lagi bikin pocong gitu kan, kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, wow, menarik banget. Tapi jadi selama 5 tahun terpuruk itu, 5 tahun itu juga sulit melupakan kejadian yang dikhianati itu, atau kayak gimana tuh cara mengatasi stresnya gitu. Iya, Karena kan ya justru otomatis orang yang udah bertahun-tahun sama kita terus tiba-tiba nggak ada di sebelah kita kan pasti rasa kehilangannya luar biasa gitu ya, Mbak. Itu cara ngatasinnya gimana tuh, Mbak? Di luar punya kesibukan bisnis tapi kan masih ingat itu gimana, Mbak? Justru orang kan, kalau orang yang belum pernah merasakan seperti kita, walaupun kita terima masukan apapun kan, lu nggak bakalan ada di posisi kita, nggak tahu sakitnya kayak gimana gitu kan. Justru kalau menurut saya, kesembuhan itu bahagia atau kesembuhan itu ada dalam diri kita sendiri kan, Catat, benar, setuju saya. kayak gitu. Nah, proses mencari kebahagiaan diri sendiri itu loh, Mbak, itu pasti butuh proses panjang kan. Itu pada momen apa Mbak Dewi tuh ngerasa, oh akhirnya gue nemuin jati diri gue lagi gitu, akhirnya gue bahagia lagi. Itu tepatnya pas kapan? Pas saya buka bakso semok, lalu bakso Oke. semok itu lumayan booming, dan jujur di 2019 kan sempat bener-bener viral Viral. banget gitu loh, viral banget, malah kita masuk di salah satu satu media online itu terpopuler di 2019. Oke. Jadi penjual bakso terpopuler di 2019 dan restoran terpopuler di 2019. Maksudnya restoran dan penjualnya yang terpopuler. Penjualnya gitu ya. Nah, Mbak, di balik sukses itu tuh apa sih rahasianya, Mbak? Sejujurnya. Kalau saya sih bilang, kalau mau ini rahasia ya, saya sih nggak ini rahasia. Mungkin ini faktor pertama juga dari keberuntungan juga ya. Oke. Itu sih pertama mungkin. Nggak ada marketing khusus yang dibikin-bikin gitu, Nggak maksudnya ada sih kalau menurut saya, sengaja cuma dibikin sensasional atau apa gitu. enggak sih sebenarnya. Nggak ada ya. Mengalir aja, karena kan memang ini usaha juga, bukan memang tiba-tiba kita mau usaha. Ini kan memang kecelakaan juga kalau menurut saya. Oke. Kecelakaan gimana tuh, Mbak? Karena kan waktu itu lihat rukonya memang menurut saya tempatnya lumayan bagus lah untuk bisnis lah kayak gitu. Jadi karena saat itu pas ada uang, ya udahlah saya ini deh coba, nggak tahu mau usaha apa, ya udah saya sewa aja. Nah, habis itu pas udah sewa, udah deh saya, maksudnya kan pikir tadinya mau salon, karena kan usaha ruko yang saya sewa itu kan salon. Cuman ternyata pas survei itu kan salon di sana banyak banget gitu kan. Ya udah coba deh usaha kuliner. Cuman saya bingung usaha kuliner apa. Terus saya kan hobinya bakso. Terus saya Google juga, ternyata bakso itu kan makanan favorit orang Indonesia. Betul, gitu iya. loh. Dan mau hujan, mau panas, Cocok. dalam hal apapun dia cocok gitu loh. Ya udah, saya coba ini. Saya juga kan nggak tahu resep bakso itu kayak gimana. Jadi sebenarnya bro nggak ahli masak juga sebenarnya. Nggak ya? ahli, cuma Nah, bisa itulah. masak tapi nggak ahli Nah, gitu. jadi bisnis itu kadang sesuatu yang mungkin kita nggak ahli, tapi kalau banyak marketnya, banyak pasarnya gitu ya, ya jalan gitu ya. Kadang kan orang takut, oh gue nggak ahli nih di bidang ini gitu. Tapi bisa ya Mbak ya. Oke. Saat itu saya juga sampai 1 bulan try and error terus kan. Oke. Kita nge-YouTube. Jujur saya ininya dari YouTube sih. Belajarnya. Dari ratusan menu saya combine, saya tulis-tulis sampai jadi sekarang. Dan memang saya menjuluki bakso saya sendiri itu bakso premium. Karena beda daripada bakso-bakso yang lain, itu uniknya. Itu yang membedakan bakso semok dan bakso-bakso yang lainnya itu, karena bakso saya itu beda. Dan ada satu lagi sih Mbak, namanya aja udah catchy sih. Pemilihan Catchy-nya. namanya tuh berdasarkan apa nih Mbak? Kalau pemilihan namanya itu ya memang saya itu pengen menciptakan sesuatu yang beda daripada yang lain. Oke. Pertamanya dari situ. Saya pengen penamaan itu orang lain pas dengar, pas baca Langsung ke langsung, ya. oh bakso semok.
ya orang bisa terngiang-ngiang Iya. dan ingat-ingat gitu loh. Kan nggak susah juga kan namanya Betul, gitu betul. loh. Jadi Kayak gitu. pas udah punya usaha itu, urusan rumah tangga yang menyedihkan itu udah terlupakan tuh ya Mbak ya? Iya, karena kita sibuk. Saya Oke. juga kan sampai saat ini di 2021 aja masih masih sering ini kan, masih sering syuting gitu. Jadi sibuk aja. Jadi ibaratnya pernah nggak kayak mikir, wah mungkin kalau gue nggak dihianatin, gue nggak bakal kayak gini nih gitu. Gitu Oh nggak iya, sih Mbak? sempat kemarin saya sempat ngobrol juga, kebetulan hubungan saya sama mantan suami baik-baik aja. Wah keren nih, masih Jadi baik-baik aja. kalau ada acara apapun, misal anak saya ulang tahun atau saya sendiri ulang tahun atau mantan suami ulang tahun, dia selalu mau ngerayain bareng Oke. gitu loh. Sampai dia bilang kemarin kan buka cabang kelima, bos, ini kan sekarang manggilnya bos, bos selamat ya. Dan Apa? dia udah sama cewek itu? Kalau saya udah Nggak tahu, nggak mau tahu lagi. Oke. Karena kan makin tahu pasti Iya, kan makin sakit. sakit. Nah. Saya nggak mau ini. Dan Oke. mungkin kalau buat sekarang pun walaupun tahu juga cuma cewek begitu, Oke. bukan level gue gitu. Iya, iya, sorry. iya. Kayak udah lah, gue udah lebih happy gitu hidupnya. Iya, kalau Oke. kalau buat sekarang sih, udahlah. Lu mau sama cewek gimana pun bukan level gue Iya, gitu loh. benar. Jadi makin kita merasa diri kita itu ya udahlah lebih tinggi kok gitu loh. Benar. Kayak gitu. Jadi lu bakal menyesal lu ninggalin gue, maksudnya lu berpaling dari gue, lu nyesel gitu. Benar. Kayak begitu sih sekarang. Atau kalaupun dia nggak nyesel ya udah gitu ya. Yang penting diri sendiri bahagia gitu ya. Sampai kemarin saya ngomong kayak gini. Mhm. Saya ngirimin ada vlog ke dia. Saya izin ke dia, bos, sorry ya gue masukin vlog gitu kan. Iya bos, nggak apa-apa, maklum, dia bilang kan selebritis, dia bilang kan butuh lu butuh inilah follower katanya gitu. Nggak apa-apa bos katanya gitu. Ini teman-teman gue juga udah banyak yang ngirimin kok ke gue katanya gitu. Ya bos, kalau lebih milih, aku bilang gue lebih milih pengennya kayak dulu, usaha baju gue rame. Gue ngurusin usaha baju gue dibanding punya banyak cabang begini kan agak riskan. Apalagi kan saya kan ngurus sendiri kan. Betul. Gitu loh. Kalau baju kan kita fokus di satu ruko, kita mau nambah outlet, tinggal nambah karyawan. Betul. Enak, Iya. tinggal megang handphone doang udah jadi outlet gitu loh istilahnya. Iya, Kalau di betul. baju kan, kalau di bakso ini kan kita harus lebih dekat ke masyarakat kan. Jadi kalau kita ada penambahan outlet ya kita harus invest sewa, Benar. furnish dan lain-lain gitu. Modalnya lebih besar. Kemarin dia ngomong, enggak lah bos, dia bilang gitu kan. Lu bisa begini karena diri lu sendiri, lu orang hebat katanya gitu. Oke. Emas mau ditaruh di sampah pun, di lumpur pun, emas adalah emas. Itu perkataan dari dia. Iya, dia ngomong kayak gitu. Menurutku itu malah kayak pujian yang luar biasa. Justru ketika kalian berdua sudah tidak jadi suami istri, ya nggak sih? Keren banget sih Mbak. Oh my god. It's okay. Tapi maksudku bisa sangat dewasa gitu ya, berdua berhubungan sebagai ex gitu ya. Itu apa Mbak yang membuatmu kuat sekali gitu untuk menatap muka dia gitu loh setelah pernah dikhianati? Saya sekarang sih lebih ke memaafkan. Wah, ini dia. Forgiveness terapi. Saya maafin. Maksudnya ya itu kan pilihan juga. Saya juga nggak bisa memaksakan. Kalau memang nggak cocok ya sudah gitu loh. Biarkan kita sama-sama berpisah, ya kita cari kebahagiaan masing-masing gitu. Tapi sempat gak sih Mbak kamu kayak ngerasa mental breakdown banget gitu loh? Jujur saat ini saya lagi ngerasa mental saya lagi ngedrop banget. Kenapa? Saat ini Kenapa Mbak? Mungkin kalau bisa di-sharing. lagi apa sih, sekarang kan pandemi juga ya. Nggak menutup kemungkinan saya juga ngurus usaha sendiri. Ya kadang ada merasa aduh gue butuh temen curhat gitu loh. Oke. Gue ada keluhan kayak gini-gini, gue butuh seseorang yang bisa backup gue gitu loh. Kayak gitu sih. Jujur saat ini sih biasanya saya nge-vlog apa sih nggak pernah nangis. Saat ini saya lagi bener-bener lagi di posisi Karena pasti ada capek lah, gitu loh. capek overwhelming namanya. Mungkin udah punya segalanya ya, mungkin udah punya usaha sukses, anak juga baik ya, anak baik, tumbuh dengan baik baik gitu. banget. Tapi ya pasti butuh pasangan hidup mungkin ya. Jujur sih saat ini yang Udah mulai kepikiran ke sana nggak? yang tiba-tiba datang mau ngajakin ta'aruf gitu loh.
tiba-tiba datang, ayo kita jalin serius, itu sih ada banget gitu loh, Banyak lah gitu. pasti, banyak lah. Tapi belum kena di hati ya. Jujur ke saat ini mungkin masih dalam proses tahap penyembuhan Self trauma healing. sakitnya saya belum bisa ini sih, belum bisa pengen melangkah untuk rumah tangga. Tapi kalau kayak tadi dibilang lagi mental breakdown banget, itu mungkin lebih ke pekerjaan atau kayak ada rasa kesepian gitu, yang kekosongan di hati, atau lebih ke stres mental fisik aja karena pekerjaan yang sibuk. Karena mungkin pekerjaan sih, sekarang Oke. lebih kecenderung pekerjaan. Overwhelming Saya juga berarti. kan sekarang ngurus semuanya sendiri. Lalu ada anak juga kan 2. Terus saya juga punya keluarga yang memang keluarga saya mayoritas kan kerja sama saya juga kan, Oke, gitu loh. jadi butuh sangat kekuatan seorang leader gitu ya, karena mereka menggantungkan diri ke Mbak Dewi gitu. Selama pandemi ini saya bersyukur juga saya nggak mengurangin satu karyawan pun. Aduh, baiknya. Jadi saya tetap keep karyawan saya, walaupun ya memang jujur pandemi ini sangat berat kan, gitu loh. Mungkin di 5 outlet saya itu ya ada beberapa outlet yang memang saya akuin semuanya nggak ada yang stabil gitu kan, maksudnya yang ada yang beberapa yang stabil, tapi kan di outlet yang lain kan ada yang ini juga kan, yang lebih butuh apa sih namanya, inilah maksudnya belum stabil Ya, lah gitu loh, oke. kayak gitu. Nah, Mbak, untuk melewati masa sulit maupun menghabiskan masa bahagia gitu ya, ada nggak sih kayak orang terpercaya yang selama ini selalu support gitu, Mbak Dewin? Mungkin dari keluarga, temen atau apa gitu? Atau semuanya kamu hadapi sendiri gitu? Kamu simpen sendiri, sembuhin sendiri gitu? Kalau saya sih jujur saat ini juga memang teman-teman juga banyak, jadi banyak sharing sama teman-teman sih. Jadi cukup banyak disupport sama temen ya? Dan teman-teman juga banyak yang single parent juga, jadi kita saling menguatkan, Oke. gitu. Kayak gitu sih. Nah, ini kan banyak ya perempuan di luar sana gitu yang jadi korban perselingkuhan, dihianati atau apa, yang mungkin sekarang masih terpuruk nih Mbak. Jadi kayak masih belum tahu cara untuk bangkit gitu. Sementara Mbak Dewin kan berhasil gitu. Ya kalaupun sekarang mental ngerasa lagi kayak stres kan faktor pekerjaan. Di sisi lain urusan percintaan udahlah gitu ya. Lihat aja nanti. Nah, ini buat perempuan yang sampai sekarang masih menghadapi rasa kecewa karena dihianati, ada nggak yang pengen disampaikan ke mereka? Kalau dari saya pribadi itu kan, kalau masalah perasaan itu kan beda-beda ya, telak ukurnya kayak gitu. Kalau buat saya pribadi sih, kita harus tetap bekerja gitu kan, karena kan dengan kita mempunyai pekerjaan gitu, orang lain lebih menghargai kita. Betul. Itu aja sih, itu saya terapin ke seluruh ponakan saya juga. Ponakan saya kan kebetulan banyak, jadi ponakan-ponakan saya pun akuin gitu loh. Oh iya, gue pengen punya sosok, diri gue itu pengen kayak tante gue gitu loh. Oh, jadi kayak mereka wanita menjadikan tangguh panutan gitu loh. ya. Wanita Wajar sih tangguh itu. gitu, kayak Memang gitu. Sampai teman-teman pun akuin gitu loh. Dewin gitu. Jangan sampai lu dapet cowok yang, maksudnya lu tanpa cowok juga lu bisa hidup gitu Betul, loh. betul. Jangan sampai lu terulang kembali gitu loh. Lu itu single parent, lu bisa ngidupin anak lu itu bukan cewek sembarangan gitu loh. Kalau lu sampai dapet cowok yang Biasa-biasa aja. biasa-biasa aja yang cuman ngeribetin lu No. ini tinggalin, dia bilang. Iya. Lu itu sangat-sangat, menurut gue sebagai sahabat lu, gue itu sayang banget sama lu gitu kan. Lu itu cukup dia bilang, cukup menginspirasi gitu kan. Gue aja sama lu cukup ngefans katanya gitu. Gue sebagai sahabat lu, gue aja ngefans sama lu gitu loh. Nah, Jangan sampai lu dapet cowok yang salah gitu. Salut karena gini, kamu tidak menghina suami, maksudnya gini, nggak menyalahkan keadaan gitu kan, tapi malah kayak bangkit. Cuma pernah nggak sih kayak bertanya-tanya, gue udah kayak gini, udah sukses waktu itu ya bisnisnya, kok masih sih gue dihianatin gitu? Sering banget Ketemu itu sih. nggak sih Mbak akhirnya jawabannya, penyebabnya gitu? Ketemu nggak tuh? Saya juga kemarin sempat ada seseorang lah ya, yang dekat gitu loh. Mungkin kalau ini juga sih berbeda-beda sih ya. Saya juga banyak yang sharing-sharing juga. Mungkin kan beda orang kan beda karakter. Nah, maksudku kayak kemarin itu
Jadi akhirnya ketemu, oh jangan-jangan karena gue sibuk banget nggak sempat ngurusin lo gitu, atau karena ya emang dasar lo aja yang bandel gitu, atau gimana Mbak? Kayaknya sih dasarnya bandel sih. Oke. Itu loh maksudnya banyak kan ya, penyebab perselingkuhan tuh kan ya macam-macam. Ada juga emang oh jangan-jangan emang karena gue istri cuek, tapi itu bukan jadi alasan. Bukan, Jadi soalnya apapun setelah itu juga saya sempat ada hubungan 3 tahun sama seorang yang memang anytime dia itu pengen selalu bareng sama saya Oke. gitu loh. Saya itu karena jadi saya tuh ngerasa sangat-sangat dilindungi gitu kan, kemana-mana kita bisa bareng, ya segala macam sesuatu itu pengen dilakukan berdua gitu loh. Berarti kan balik lagi kita bisa selingkuhin ya banyak faktor juga betul, kan. betul. Tapi kamu waktu itu sempat self blaming nggak? Ini semua kayak memang salah gue deh. Gitu. sempat Nah, kayak begitu, oke. sempat kayak begitu juga. Makanya saya bilang ayo kita mulai dari nol kan, sempat kayak gitu. Nah Mbak, mungkin sedikit kalimat motivasi lah buat perempuan-perempuan di luar sana biar setangguh kamu tuh gimana sih? Tangguh ya. Iya dong, banyak banget yang mengidolakan dirimu gitu ya, dari keluarga, temen yang menganggap aduh kamu tuh wanita panutan banget gitu. Kalau buat saya sih cukup itu aja sih. Kita cukup punya pekerjaan yang memang mau gimana pun itu pengakuan ya. Oke, Buat benar. diri saya sendiri. Aktualisasi gitu diri. kan. Buat diri sendiri dan lingkungan juga sangat-sangat ini apa sih yang tadinya mungkin berpandang Dewin pakai seksi. Pasti cuman ngejual tampang apa gimana gitu kan, kayak gitu. Aduh, Cuman itu kalau kita stigma punya sesuatu yang orang lain bisa lihat, kita itu nggak begini loh gitu loh. Walaupun pakaian saya seksi juga, saya punya sisi yang emang orang lain memang pertama nggak tahu kan gitu loh. Terus saya juga punya pekerjaan yang jelas gitu Tapi loh. saya langsung tahu kok. Gitu. Mbak Dewi ini orangnya lembut banget, soft banget. Karena mungkin sampai sekarang pegawainya setia ya Mbak ya. Kalau saya sih kalau satu-satu sih. Oke, karena orangnya soft banget gitu hatinya gitu. Gak usah lah menilai dari penampilan karena enggak sama sekali bukan patokan. Karena aku bisa lihat Mbak Dewi tuh orangnya luar biasa, tangguh, baik hati juga, Amin. dan penyayang keluarga kan. Amin. Amin amin. Nah itu dia motivasi buat perempuan di luar sana selain mereka harus punya aktualisasi diri dalam bentuk pekerjaan, apalagi Mbak. Apa ya? Karena self healingnya Mbak Dewi waktu itu ngapain gitu waktu ketika lagi sedih-sedihnya. Berdoa sih, banyak berdoa. Oke, mendekatkan diri lah ya. Berdoa. Kita maksudnya lebih mendekatkan diri sama Tuhan ya. Kebetulan saya kan Muslim ya. Ya yang dulu mungkin banyak kekurangan, kita sering lupa doa. Kalau sekarang kan lebih intens lagi kan, kita sama Allah gitu kan. Lalu lebih mendekatkan diri ke anak-anak. Oke. Kayaknya kan maksudnya anak-anak ini kan, maksudnya kalau kita secapek apapun, kita lihat anak-anak kan kita bisa happy gitu. Kayak gitu sih. Jadi Mbak udah bisa disebut milioner belum sekarang kalau bisa dibilang? Kalau masalah milioner kayak gitu orang lain yang menilai. Kalau buat diri saya sih, Ini dong. kalau buat saya sih saya biasa-biasa aja. Jadi udah bisa dibilang omsetnya luar biasa lah ya dari usaha-usaha. Apa aja sih Mbak, sebutin dong usahanya? Saya ada bakso, 5 cabang dan 1 rumah produksi. Jadi 6 ya. Rumah produksi. Rumah produksi itu ya untuk produksi sejenis bakso-baksonya. Oh, oke. Kayak Jadi gitu, bikin bumbu, sendiri semua produksi, oke. Kayak gitu. Lalu ada baju juga, produksi baju. Ada baju gamis, baju-baju orang Muslim gitu. Lalu kita ada produksi untuk baju-baju hari-hari juga, homeware. Dan ada baju untuk kayak pesta gitu, arisan-arisan. Saran buat para pebisnis mungkin yang masih pemula, apa Mbak? Gimana step awal memulai itu semua? Step awal memulai semua kalau buat sekarang sih ya, kan karena kan tiap zaman itu kan berubah. Oke. Kalau mungkin dulu 10 tahun lalu saya memulai itu dari Facebook, udah langsung bisa booming iklan gitu ya, yang di ads gitu kan. Kalau sekarang mungkin lebih ke orang lebih ini ya, lebih ke banyak yang lebih kreatif dari saya juga sih. Orang lebih mau ke kayak TikTok kan gitu kan, lebih ke sosial media kayaknya deh. Oke. Nah, sekarang tadi kan Mbak Dewi bilang overwhelming, stres lah ya karena pandemik apa. Tapi bisnisnya sendiri tetap fine ya. Tetap sih masih Tetap kayak jalan. beradaptasi dengan sosial media dan lain-lain gitu ya. Oke, dan apalagi viral kemarin kan bakso semoknya. Nah Mbak, iya sih sempet ya, saya ada sih pernah membaca gitu ya. Apa namanya, sebenarnya orang tuh kalau bahagia katanya ada 3 hal, dan menurutku mungkin udah ada nih di Mbak Dewin. Pertama,
kalau dia punya financial freedom. Terus secara financial dia aman, safe lah ya. Terus kedua dia punya self achievement. Self achievement di sini adalah ya hebat lah, bisnisnya semuanya sukses gitu kan. Amin. Nah, yang ketiga adalah faktor kedewasaan. Mungkin kalau 5 tahun lalu lagi hancur-hancurnya, tapi kan seiring usia ketemu banyak orang, belajar dengan banyak orang, dapat lingkungan baru, umur juga makin bertambah gitu. Akhirnya 3 hal ini yang kalau lengkap gitu ya dimiliki, itu bisa dianggap adalah pilar-pilar kebahagiaan. Jadi urusan nanti ada stresnya wajar ya, manusia ya Mbak ya. Jadi menurutku perempuan yang lagi nonton mungkin bisa dicontoh. Mbak Dewi ini menghadapi masalah rumah tangganya menurutku sangat smooth ya, sangat apa ya, dengan ya kebaikan hati, dengan kedewasaan gitu, akhirnya bisa diselesaikan, kemudian sukses juga di bisnisnya karena tadi ada keyakinan ini bakal ya dari doa juga apa segala macam gitu ya Mbak ya. Nah, kira-kira apa lagi nih yang mau disampaikan yang bisa menginspirasi para perempuan supaya bisnisnya sesukses Mbak Dewi? Kalau menurut saya sih ya, yang saya jalanin ya, kita harus pede juga dengan produk kita. Terus kita juga harus punya sesuatu yang beda dari produk itu. Misal ya, kalau bakso semok ini kan mungkin kalau bakso-bakso yang di tempat lain itu ya kuahnya bening, ya cuman bakso ya cuman bulat-bulat aja gitu loh, yang biasa-biasa standar. Kalau di bakso semok kan kuahnya juga beda, kita kental dan berkaldu. Lalu dari baksonya juga banyak variannya gitu loh. Harus menciptakan sesuatu yang unik gitu, yang bisa dijual gitu. Saya nanti belajar ya bisnis kuliner sama Mbak Dewin. Kayak gitu. Membuka franchise nggak Mbak? Belum ya? Kalau buat saat ini sih belum, mungkin ke depannya bentar lagi. Kebetulan sih udah kalau mau di open sih, udah ratusan orang sih yang mau ini, Nanti yang saya udah daftar. hubungin saya. Nanti saya daftar ya untuk daerah. Saya mau ada tuh. Belum ada bakso yang unik gimana gitu. Belum. Terima kasih ya Mbak Dewi Iya, hari makasih, ini Mbak. udah mau berbagi air matanya, mau berbagi kebahagiaannya juga, tips kesuksesannya juga. Kalaupun tadi dibilang saat ini masih masa-masa yang mungkin stres kali ya Mbak ya, butuh kayak me time lagi, butuh belanja diamond lagi kayaknya. Tapi itu menyembuhkan gak sih Mbak, kayak belanja gitu, shopping setiap hari tuh kayak terapi gak sih? Justru saya memang dari dulu memang sukanya shopping, makanya saya buka baju online kan. Biar shopping saya nggak terlalu kumat. Benar. Nah, itu mungkin juga kita bisa memulai bisnis dari sesuatu yang memang kita hobi gitu ya. Itu sih salah satu tips juga. Iya, hobi makan bakso, bisnis bakso. Hobi shopping, beli baju, ya beli baju. Cuman saya belum bisa ke diamond nih. Hobi beli diamond, harusnya jualan diamond. Amin. Semoga ke depan mimpi ke depannya apa nih Mbak? Itu tuh. Apa Mbak rencana ke depan? Setelah sudah sukses dengan semua lini-lini bisnisnya. Ya, ke depan mungkin saya lebih ke pengen pengembangan bakso samok aja sih, kayak gitu. Dan juga tadi ya, bisnis diamond. Amin. Amin. Oke, Mbak Dewi terima kasih. Ya, semoga makasih. Kebahagiaan yang sekarang lagi dicari akhirnya ketemu juga. Karena menurutku semua hal itu sebenarnya sudah terpenuhi. Tinggal nunggu pasangan pasangan hati. Ya itu nanti lah ya Mbak ya. Tapi setidaknya semoga bahagia dengan keluarganya. Dan makin sukses segala bisnisnya. Amin, terima kasih. Semoga menginspirasi. Ya, menginspirasi sekali cerita hari ini, bahwa tadi saya bilang segala macam masalah rumah tangga itu kalau dihadapi dengan kedewasaan, dengan hati yang lapang, sebenarnya banyak jalan untuk bisa kembali menata hati. Ya 5 tahun lumayan lah untuk waktu itu terpuruk, tapi ternyata semua tersembuhkan oleh waktu juga ya. Nah, pemirsa Genpi.co, terima kasih telah menyaksikan kisahnya Mbak Dewin. Jangan lupa juga boleh tuh dicobain bakso semoknya, saya juga pengen nyobain nanti one day. Dan terima kasih Sarita Beauty seperti biasa yang sponsor makeup kita hari ini. Jangan lupa beli produk Sarita Beauty di marketplace, di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, dan juga atau di Instagramnya. Silahkan di follow Sarita Beauty Official. Terima kasih. Sampai jumpa di kisah ruang cerita berikutnya. Wassalamualaikum.